Bab 1263, sampai jumpa. Sander Ye tidak mengajak Sunny Fan ke kediaman Suan Yu, tetapi mengajaknya berbelanja di kota. Kapan Sunny Fan, yang hanya tinggal di kota kecil, pernah melihat kota metropolitan yang makmur seperti itu? Dia begitu gembira hingga dia melihat ke sana kemari. Dan tak lama kemudian dia memiliki banyak gadget kecil di tangannya. Sander Ye juga melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia harus mengakui bahwa kota itu memang sangat makmur. Jalan-jalannya sangat lebar. Dan ada banyak toko di kedua sisi dengan berbagai macam barang yang mempesona. Pada saat ini, Sunny Fan membawa Sander Ye ke sebuah toko. Paviliun prajurit Tao. Ada panggung batu di toko. Ada seberkas cahaya di setiap panggung. Dan senjata ditempatkan di bawah sorotan cahaya. Sunny Fan memandang senjata-senjata ajaib di pilar-pilar cahaya itu dengan rasa ingin tahu. Wah, senjata-senjata ini jauh lebih bagus daripada senjata-senjata yang dibuat oleh Pak Li di kota kecil. Pak Li setiap hari membanggakan diri bahwa dia adalah pandai besi terbaik di dunia. Sungguh tidak tahu malu, Pak Li. Sander Ye tertawa. Pada saat ini, seorang wanita cantik datang dan berkata sambil tersenyum, "Apakah kalian berdua ingin membeli beberapa senjata ajaib?" Sander Ye menatap wanita itu dan berkata sambil tersenyum, "Kita lihat-lihat saja." Gadis cantik itu tersenyum dan berkata, "Baiklah. Jika kamu butuh sesuatu, hubungi aku kapan saja." Sander Ye mengangguk. Oke. Pada saat ini, Sunny Fan tiba-tiba berlari ke salah satu panggung batu. Dia melihat salah satu benda ilahi dan bertanya dengan penuh semangat, "Apa ini?" Sander Ye berjalan ke sisi Sunny Fan dan melihat ke dalam pilar cahaya itu. Di dalam pilar cahaya itu ada sebuah kait yang tampak seperti pelangi dan sangat indah. Pada saat ini, gadis cantik itu tiba-tiba datang dan berkata sambil tersenyum, "Benda ini disebut kail pelangi ilahi. Ini adalah senjata spiritual penciptaan. Terbuat dari kristal spiritual tiling dan perak. Ketika diaktifkan, benda ini memancarkan cahaya putih seperti pelangi. Bersinar terang dan kuat." Sunny Fan sangat menyukai dan sedikit gembira. Kelihatannya bagus. Gadis cantik itu tersenyum dan berkata, "Ya, benda ini paling cocok digunakan oleh wanita." Sunny Fan tanpa sadar bertanya, "Berapa koin tembaga harganya?" Gadis cantik itu sedikit mengejutkan. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Koin tembaga tidak terlalu berguna di sini. Bayar dengan batu kristal." Oh. Sunny Fan memandangi benda ilahi itu dan merasa sedikit tersesat. Sander Ye menoleh ke arah gadis cantik itu dan bertanya sambil tersenyum, "Berapa banyak kristal peri yang dibutuhkan benda ini?" Gadis cantik itu tersenyum dan berkata, 120.000 kristal peri penciptaan. 120.000 keping. Sander Ye dengan cepat melihat cincin penyimpanan itu. Dan saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya berulang kali. "Aku tidak mampu membelinya. Ada cukup banyak kristal peri penciptaan di dalam cincin penyimpanan yang diberikan Cardio Tian kepadanya. Lebih dari 60.000 buah. Tetapi benda ini harganya 120.000 buah. Yang jelas tidak mampu dia beli." Sunny Fan memegang lengan Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Aku hanya ingin melihat-lihat. Aku tidak menginginkan apapun." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kalau begitu lihatlah lebih dekat." Puff. Sunny Fan tersenyum cerah. Gadis cantik itu melirik Sander Ye dan Sunny Fan. Tersenyum tipis. Dan tidak menghentikan mereka. Sebaliknya, dia menuangkan 2 gelas air untuk mereka. Meskipun dia hanya seorang penjual, dia tahu betul bahwa dia tidak boleh memandang rendah siapapun. Bersikap baik terhadap orang lain berarti bersikap baik terhadap diri sendiri. Sander Ye mengambil udara, menatap gadis cantik itu.
dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih." Gadis cantik itu tersenyum dan berkata, "Ini tugasku. Kalau kamu butuh sesuatu, jangan ragu untuk memanggilku. Namaku Jinari." Sander Ye mengangguk. "Oke." Gadis cantik itu mengangguk dan berbalik untuk bekerja. Sunny Fan menatap benda ilahi dalam sorotan cahaya dan tersenyum. "Aku tidak menyangka akan ada benda seindah itu." Sander Ye berkata, "Alam semesta ini sangat luas. Dan ada banyak sekali hal-hal yang indah. Aku akan mengajakmu melihatnya saat punya kesempatan." Mata Sunny Fan berbinar. "Benarkah?" Sander Ye mengangguk. "Ya." Sunny Fan terkekeh. "Kalau begitu aku akan pergi ke Bima Sakti dulu." Sander Ye tertawa. "Oke." Sunny Fan dan Sander Ye berjalan-jalan di sekitar toko lagi. Harus dikatakan bahwa Sander Ye sedikit terkejut. Karena barang-barang di toko itu memang cukup bagus. Pada saat ini, Sander Ye tiba-tiba berjalan ke sebuah pilar batu. Sebuah pedang tergantung di pilar cahaya itu. Badan pedang itu dipenuhi dengan emas murni, berkilau dan cemerlang. Gagangnya terbuat dari sepotong sisik hitam murni, seperti tinta. Seluruh pedang itu dibuat dengan sangat indah. Setiap sisi dan sudutnya sehalus sebuah karya seni. Perasaan yang Sander Ye dapatkan dari pedang ini ialah bahwa pedang ini indah dan sangat menawan. Sunny Fan berjalan ke sisi Sander Ye. Ketika dia melihat pedang itu, matanya berbinar dan dia berseru, "Pedang yang sangat indah." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Memang indah." Sunny Fan hendak berbicara ketika pedang emas dalam sorotan cahaya itu tiba-tiba bergetar hebat. Sander Ye dan Sunny Fan keduanya tercengang. Di sisi lain, wanita bernama Jinari juga datang. Dia menatap pedang itu dengan heran. Tepat saat dia hendak berbicara, tiba-tiba, pedang itu menembus kolom cahaya dan terbang di depan Sander Ye. Sedikit bergetar, seolah-olah mengungkapkan sesuatu. Jinari menatap Sander Ye dengan heran. Sander Ye memperlihatkan pedang yang bergetar hebat itu dan berkata dengan suara yang dalam, "Aku tidak melakukan apapun." Pedang emas itu tiba-tiba melingkari Sander Ye, terus-menerus menunjukkan niat baik. Jinari juga tahu maksud pedang itu saat ini. Dia menatap Sander Ye. "Tuan, ini..." Sander Ye tersenyum pahit. "Aku benar-benar tidak melakukan apapun." Jinari melirik pedang yang terus-menerus memperlihatkan niat baiknya. Lalu bertanya, "Tuan, apakah kamu kultivator pedang?" Sander Ye mengangguk. Jinari tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, mungkin dia menyukaimu, Tuan muda." Sander Ye berkedip. "Jadi, kamu bisa hadiahkan padaku." Senyum Jinari membeku. Tetapi dia segera kembali normal dan berkata dengan nada meminta maaf, "Tuan, aku tidak berani memutuskan ini. Aku harus meminta izin kepada bos." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda. Kami akan pergi sekarang." Setelah berkata demikian, dia menarik Sunny Fan dan berbalik untuk pergi. Tetapi pedang itu terbang tepat di depannya, lalu berputar, mencoba menyenangkannya. Sander Ye agak tidak berdaya. "Aku tidak mampu membayarmu." Pedang itu bergetar, lalu berlutut di tanah. Pedang tergeletak di tanah. Bagaimanapun, itu bukan pedang biasa. Ini bisa dilipat dan ditekuk. Ketika Sander Ye melihat pemandangan ini, ekspresinya membeku. Jinari juga tertegun. Sander Ye sakit kepala. Pada saat ini, pedang mulai bersujud. Sander Ye menoleh ke arah Jinari. "Bisakah aku membeli secara kredit?" Jinari kembali sadar. Dia ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku." Pengoperasian pedang ini membuatnya bingung. "Kalau begitu, aku akan memberikan pedang ini padamu, Tuan muda." Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Sander Ye menoleh dan melihat seorang wanita berjalan masuk dari pintu.
Dia mengenakan gaun berwarna tinta, dengan alis dan fitur wajah yang indah. Dia cantik dan anggun, dengan penampilan yang sangat cantik. Melihat orang itu datang, Jinari membungkuk sedikit. Kingari-ari, wanita yang masuk mengangguk, lalu menatap Sanderye. "Siapa namamu?" "Tuan," Sanderye berkata. "Sanderye." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Karena pedang ini ditakdirkan untukmu, aku akan memberikannya kepadamu." Sanderye menggelengkan kepalanya. Bagaimana bisa begitu memalukan? Wanita itu tersenyum dan berkata, "Pedang suci memiliki roh dan memilih orang untuk dilayani. Pedang Tianyuan ini jelas ditakdirkan untukmu. Jadi jangan menolaknya." Sanderye menatap pedang itu, dan pedang itu tiba-tiba mengeluarkan suara bergetar. Sanderye berpikir sejenak, lalu menatap Jinari di sampingnya. "Berapa banyak kristal peri yang dibutuhkan untuk pedang ini?" Jinari berkata, 130.000 kristal peri. Sanderye mengangguk, lalu berkata, "Ambilkan aku kertas dan pema." Jinari menoleh untuk melihat wanita di sebelahnya. Wanita itu melirik Sanderye dan mengangguk sedikit. Jinari pergi mengambil kertas dan pena lalu memberikannya kepada Sanderye. Sanderye menulis dengan goresan besar, "Aku meminjam senjata ajal Dati Pavilkun prajurit Tao, yang setara dengan 130.000 keping kristal peri. Ditandatangani, Milye." "Milye." Sunny Fan berkedip. "Bukannya namamu Sanderye?" Sanderye mengangguk. "Ya." Sunny Fan sedikit bingung. "Siapa Milye ini?" Sanderye berkata, "Ayahku." "Setiap orang." Sunny Fan berkedip dan berkata, "Kamu meminjam barang dan ayah Hima mengembalikannya. Kamu anak yang memberontak." Sanderye. Kingari yang berdiri di samping juga agak terkejut. Sanderye menatap Kingari dan tersenyum. "Nona, apakah perjanjian pinjaman ini?" Sambil berkata demikian, dia menyerahkan surat utang itu kepada Kingari. Kingari tersenyum dan berkata, "Aku terima." Sambil berkata demikian, dia menyimpan surat utang itu dan tersenyum. "Tuan, aku mengerti kamu tidak ingin berutang budi kepada aku. Tetapi, Tuan, bagaimana aku dapat meminta uang itu kepada ayah kamu di kemudian hari?" Sanderye tersenyum dan berkata, "Aku tidak tahu." Kingari tercengang. Sanderye menambahkan, "Ngomong-ngomong, saat ayahku menipuku, aku bahkan belum lahir." "Setiap orang." Kingari tersenyum dan berkata, "Tuan, kamu sungguh menarik." Sanderye tersenyum, lalu menggenggam pedang di belakangnya. Weng! Suara pedang tiba-tiba bergema dari aula. Pedang Tianyuan bergetar terus-menerus karena kegembiraan. Melihat pemandangan ini, sekilas ekspresi terkejut terpancar di mata Kingari. Sanderye tersenyum, lalu menatap Sunny Fan di sampingnya. "Ayo pergi." Sunny Fan mengangguk. "Oke." Sanderye menatap Kingari dan berkata sambil tersenyum, "Nona, sampai jumpa nanti." Guru King tersenyum dan berkata, "Baiklah." Melihat Sanderye dan Sunny Fan pergi, Kingari berkata dengan lembut, "Sungguh menakjubkan bahwa pedang bisa begitu bersemangat sehingga bahkan berlutut untuk memohonnya. Tampaknya tuan muda ini adalah ilmu pedang yang tak tertandingi." Jinari mengangguk. Pemuda ini sangat tidak biasa. Ketika dia mengamati benda ilahi di toko tadi, dia hanya mengangguk tanpa rasa terkejut. Bahkan ketika dia melihat senjata Sen penciptaan, dia hanya meliriknya. Jelas, dia mungkin memiliki banyak senjata Sen penciptaan, atau benda ilahi yang tingkatnya lebih tinggi daripada senjata Sen penciptaan. Kingari berbalik untuk melihat punggung Sanderye dan Sunny Fan yang pergi di kejauhan, dan berkata sambil tersenyum, "Menarik." Di luar, di jalan, Sunny Fan tiba-tiba bertanya dengan rasa ingin tahu, "Sanderye, mengapa mereka memberimu pedang?" Sanderye tersenyum dan berkata, "Coba tebak."
Sunny Fan berkata sambil tersenyum. Aku rasa gadis itu melihat ketampananmu dan jatuh cinta padamu. Sander Ye tertawa. Kamu sudah menebaknya. Sunny Fan memutar matanya ke Sander Ye dan berkata, kamu bahkan lebih tidak tahu malu daripada Aman Zhou. Sander Ye. Sunny Fan bertanya lagi. Kamu pinjam uang dan minta ayahmu untuk mengembalikannya. Apakah ayahmu akan mengembalikannya? Sander Ye berkata, seharusnya itu bisa. Sunny Fan bertanya, apakah ayahmu sangat kuat? Sander Ye mengangguk. Sunny Fan bertanya dengan bingung. Lalu mengapa dia tidak membantumu saat kamu dipukuli dengan parah? Sander Ye terdiam beberapa saat. Lalu berkata, mungkin karena dia pernah dipukuli dengan sangat parah sebelumnya. Jadi dia ingin putranya juga merasakan hal yang sama. Sunny Fan bersambung.